Ali bin Abi Thalib mengatakan, bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya, sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Pada dasarnya, rasa takut yang dimiliki oleh manusia merupakan sebuah kewajaran dan setiap orang memilikinya. Bahkan setiap orang punya penyebab tersendiri kenapa merasa takut. Bisa saja rasa takut itu akibat trauma kejadian masa lalu atau takut akan sesuatu yang dilihat. Rasa sedih, kebingungan, dan tertekan merupakan bentuk ekspresi rasa ketakutan yang sering dialami oleh manusia. Dan itu menjadi titik awal munculnya tindakan yang kurang bijak dalam menyikapi sesuatu. Rasa takut seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena akan memiliki efek negatif terutama pada kondisi emosional dan hidup setiap orang. Orang yang mengalami rasa takut secara emosional cenderung memiliki sifat yang subjektif dan tidak realistis. Sifat subjektif dan tidak realistis itu bisa dimulai dengan adanya rasa takut memulai untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena takut, maka kita tidak akan pernah berhasil. Karena takut menikah, maka kita tidak akan menikah. Karena takut berjuang, maka kita akan selalu tertindas. Takut memiliki cita-cita tinggi, maka kita tidak akan punya tujuan hidup. Ini adalah bentuk rasa takut yang justru memiliki efek negatif pada diri kita. Bahkan, rasa takut yang berlebihan tersebut justru akan memberikan tekanan batin yang pada akhirnya kita akan merasa lelah menjalani hidup, sehingga hidup kita tidak akan pernah produktif. Karena sulit mengembangkan diri, yang terjadi justru sebaliknya, hidup akan mengalami kemunduran. Bisa dikatakan, orang yang memiliki rasa takut yang berlebihan akibat pikiran yang emosional adalah orang yang memiliki tingkat keimanan yang lemah. Takut sesuatu akan gagal padahal belum dimulai. Takut akan sesuatu karena bisa mendatangkan bencana padahal itu adalah kuasa Allah. Takut untuk mengoptimalkan kemampuan padahal Allah sudah memberikan segala kelebihan pada diri kita. Ketakutan berlebihan seperti ini tidak rasional untuk dinikmati. Ketakutan yang justru akan membuat hidup kita tidak mengalami perubahan dan membatas diri. Nassim Nicholas Taleb, seorang penulis berkebangsaan Lebanon, mengatakan, agar hidup benar-benar menyenangkan, apa yang Anda takuti harus selaras dengan apa yang Anda inginkan. Artinya, orang yang memiliki rasa takut berlebihan, maka hidupnya akan berjalan sesuai rasa takut itu sendiri. Dan apapun yang diinginkan, itu pun hanya sebatas ukuran dari ketakutan yang didapat. Ada 4 cara untuk mengatasi rasa takut. Pertama, sehatkan pikiran kita. Rasa takut yang ada pada diri kita setiap manusia, sumber utamanya berasal dari pikiran manusia itu sendiri. Bila kita mampu menyehatkan pikiran kita, kita akan mampu mengendalikan rasa takut supaya tidak berlebihan. Pikiran yang sehat akan melahirkan cara berpikir positif terhadap sesuatu. Orang yang berpikir positif akan rasional dan objektif menilai sesuatu, bisa membedakan padahal apa kita harus takut. Sehingga tidak semua harus ditakuti. Misalnya, takut gagal atas pekerjaannya, takut masa depannya buruk, takut akan mati karena sesuatu yang berlebihan, takut kehilangan orang yang disayangi, takut berlebihan atas makhluk lain. Ini jelas ketakutan yang sudah masuk dalam berlebihan dan tidak perlu ditakutkan. Orang yang sehat dalam cara berpikirnya, dia tidak takut pada sesuatu yang belum terjadi, dan kalaupun terjadi,
Tetap berpikir positif karena sudah kehendak Allah. Orang berpikir seperti ini meyakini di balik ikhtiar juga menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Seperti dikatakan Ja'far As-Shadiq radhiyallahu bahwa aku terkesima kepada orang yang merasa ketakutan kemudian mengucapkan hasbunallahi wa ni'mal wakil, ni'maulana wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya tempat berlindung. Kedua, menyadari rasa takut itu ada, tetapi bisa memposisikannya. Artinya, kita menyadari rasa takut itu ada dan wajar dimiliki setiap manusia. Tetapi harus bisa menempatkan pada posisi apa ketakutan itu harus terjadi dan apa efek positifnya. Ini adalah rasa takut rasional, karena rasa takut yang muncul justru karena ingin menghindari keburukan pada dirinya. Contoh rasa takut berbuat dosa, karena bisa masuk neraka. Takut korupsi, karena bisa dipenjara. Takut libahi orang, karena pun itu pun berdosa. Jenis takut rasional seperti ini justru harus dimiliki setiap manusia sebagai bagian untuk kebaikan hidupnya. Ketiga, melatih diri untuk melawan rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang dimiliki setiap manusia bermacam-macam dengan penyebab yang berbeda-beda juga. Rasa takut itu tetap akan ada selama kita mentolerir keberadaannya. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari rasa takut. Karena itu sama saja kita memupuk rasa takut itu untuk tetap bertahan pada diri kita. Bahkan makin besar yang akan terus membayangi hidup kita ketakutan itu sendiri. Yang harus segera kita lakukan adalah melawan rasa takut itu sendiri. Karena bila kita mampu melawan rasa takut tersebut, kita akan mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diri. Seperti kata Nelson Mandela, pemberani bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi pemberani merupakan orang yang mampu mengalahkan rasa takut. Keempat, cobalah tenangkan diri. Orang yang sedang mengalami rasa ketakutan akan terlihat jelas baik secara fisik dan mental dan bisa berdampak pada kesehatan. Maka saat kita merasakan ketakutan, cobalah meluangkan waktu sejenak untuk bersantai sambil mengingat apa yang kita takutkan dan apa alasan kita takut. Karena pada saat kita santai, pikiran akan lebih sehat dan rasional, dan itu bisa membuat kita berani melawan rasa takut. Pada akhirnya, menghilangkan rasa takut yang berlebihan itu hanya bisa dilakukan oleh kita sendiri. Karena apa yang terjadi dalam diri kita, hanya kita yang bisa memahami.